Pada suatu sore yang damai di Madinah, langit memerah diterpa cahaya mentari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Angin sore bertiup lembut membawa aroma pasir dan dedaunan kurma yang bergoyang pelan. Di halaman Masjid Nabawi, para sahabat berkumpul mengelilingi Rasulullah Muhammad SAW. Mereka duduk dengan penuh rasa hormat, menanti setiap kata yang keluar dari lisan mulia beliau, karena mereka tahu setiap kalimat Nabi adalah cahaya penuntun kehidupan. Rasulullah SAW memandang para sahabatnya satu persatu dengan senyuman penuh kasih sayang. Tatapan beliau begitu menyejukkan hati, seakan semua kegelisahan dunia hilang ketika berada di dekatnya. Lalu beliau berkata dengan suara yang tenang, namun penuh wibawa, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah di antara umatku yang paling mulia di sisi Allah?" Para sahabat saling berpandangan. Mereka ingin segera menjawab, tetapi hati-hati agar tidak salah menafsirkan maksud Nabi. Salah seorang sahabat memberanikan diri berkata, "Wahai Rasulullah, apakah mereka yang beriman bersamamu, menyaksikan risalahmu dan berjihad di jalan Allah bersamamu?" Rasulullah tersenyum, lalu bersabda, "Itu memang mulia, tetapi bukan mereka yang paling mulia." Seorang sahabat lainnya bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah mereka yang hidup di dekatmu, mendengar langsung ajaranmu, dan setia mendampingimu dalam suka dan duka?" Beliau kembali menggeleng pelan sambil menatap mereka dengan kelembutan. "Itu juga mulia, tetapi masih ada yang lebih mulia dari itu." Para sahabat terdiam. Mereka merasa heran dan penasaran, siapakah yang lebih mulia daripada para sahabat yang hidup bersama Nabi, melihat beliau setiap hari, mendengar wahyu langsung dari lisannya, dan berjuang bersamanya. Kemudian Rasulullah SAW menatap jauh seakan melihat masa depan, dan dengan suara yang penuh cinta beliau berkata, "Orang-orang yang paling mulia dari umatku adalah mereka yang datang setelahku, mereka yang tidak pernah melihatku, tidak pernah hidup bersamaku, namun mereka beriman kepadaku, mencintaiku, dan merindukanku lebih dari apapun." Mendengar itu, sebagian sahabat meneteskan air mata. Hati mereka terasa hangat, terharu membayangkan betapa Nabi Muhammad SAW begitu mencintai umatnya, bahkan yang belum pernah bertemu dengannya. Seakan Nabi berbicara kepada generasi yang akan lahir ratusan tahun kemudian, hingga akhir zaman, mengingatkan bahwa beliau tidak hanya untuk mereka yang hidup di masanya, tetapi untuk seluruh manusia yang kelak mengikuti risalahnya dengan tulus. Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya dengan penuh kelembutan, namun syarat janji yang menenangkan hati. "Berbahagialah mereka yang mencintaiku tanpa pernah melihatku, karena pada hari kiamat kelak, aku akan menanti mereka di telagaku. Aku tidak akan pergi meninggalkan telaga itu sebelum mereka datang kepadaku dan meminum darinya." Suasana majelis itu hening. Hanya terdengar isakan pelan sahabat yang terharu mendengar kasih sayang Rasulullah SAW yang begitu besar, melampaui jarak, waktu, dan pertemuan fisik. Mereka menyadari bahwa cinta Nabi tidak terbatas hanya pada orang-orang yang bersamanya, tetapi untuk semua umat yang beriman kepadanya hingga akhir zaman. Malam itu, para sahabat pulang dengan hati yang bergetar, membawa pesan cinta dan harapan dari Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umat setelah mereka. Kisah itu terus hidup hingga hari ini, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi tercinta, selama kita beriman dan mencintainya, beliau pun telah lama merindukan kita. Wahai saudara-saudaraku, kita termasuk umat yang dirindukan Nabi. Beliau menanti kita di telaganya kelak. Hanya satu syaratnya, agar kita terus beriman kepadanya, mengikuti sunnahnya, dan mencintainya dengan tulus, meski tidak pernah bertatap muka dengannya di dunia ini. Semoga kelak, di hari pertemuan yang agung itu, kita termasuk orang-orang yang dipeluk Rasulullah SAW dan mendengar beliau berkata dengan penuh kasih, "Engkau umatku yang kucintai, meski kita tak pernah berjumpa di dunia." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.